Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti, inilah Jateng terkini. Diduga depresi, seorang ibu di Brebes, Jawa Tengah menganiaya anak kandungnya hingga tewas menggunakan benda tajam pada Minggu pagi, di mana dua anak lainnya ikut menjadi sasaran dan beruntung sejumlah tetangga berhasil menyelamatkan kedua anak tersebut meski terluka di bagian dada dan juga leher. Warga di Desa Sokawero, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, pada Minggu pagi digemparkan oleh tewasnya AT, anak perempuan berusia 7 tahun yang diduga dianiaya ibu kandungnya Kanti Utami, 35 tahun. Tetangga korban Novi, 42 tahun mengatakan ia mengetahui ada teriakan anak kecil dari dalam rumah usai salat subuh. Teriakan anak minta tolong tersebut mengundang perhatian para tetangga. Warga lalu mendobrak paksa rumah tersebut dan mendapati anak kedua pelaku telah meninggal dunia dengan luka benda tajam di leher. Sementara kedua anak lainnya, yakni anak pertama SA 10 tahun dan anak ketiga EM 4,5 tahun mengunci diri di dalam kamar. Beruntung keduanya bisa diselamatkan meski mengalami luka benda tajam di dada dan juga leher. Ibu korban Kanti Utami yang saat itu masih mengenakan mukena, tengah bingung dan sudah tidak memegang benda tajam. Kemudian warga membawa korban selamat ke Puskesmas Tonjong guna menjalani perawatan. Kejadiannya jam berapa, Mbak? Kejadian tadi habis sholat subuh. Ya pas itu kan Mbak Midanya yang satu rumah itu kan gedor-gedor, tulung-tulungan. Jadi kita sebagai tetangga kan langsung masuk ke lokasi itu posisinya. Nah itu pas kelihatan kejadiannya ya kayak gitu, dibuka pintunya pas ada anak-anak itu doang. Ya, yang terluka berapa, Mbak? Kenapa? Yang luka anaknya? Yang luka anaknya ya anaknya bertiga itu harus si Ataya. Yang parah itu Ataya kan tadi. Yang meninggal di tempat? Iya itu yang meninggal yang nomor 2. Berarti yang anaknya tiga-tiganya dilukain semua? Di bagian mana, Mbak, lukanya? Yang itu kan dari lehernya. Terus yang kedua yang dibawa rumah sakit kan ininya, dadanya. Terus yang paling kecil yang cowok lehernya. Pada Minggu siang, anggota Satreskrim Polres Brebes dan unit Reskrim Polsek Tanjung di rumah pelaku melakukan olah TKP serta visum kepada jasad korban dan ditemukan luka sayat sepanjang 12 cm dan sedalam 5 cm di leher korban. Diduga korban meninggal akibat kehabisan darah. Leher bagian kiri sini kurang lebih 12 cm panjang. Kedalamannya itu 5 cm. Udah itu aja sih yang luka. Nggak ada luka lain, Mbak? Nggak ada. Untuk yang dua anak nih, Mas? Yang dua anak, wanita itu apa ya? Yang dua anak di leher juga. Di leher sama rahang. Dagu. Sama Wanita sama yang dada sebelah kiri. Sejumlah tetangga pelaku mengaku, Kanti Utami, ibu kandung korban tersebut, berprofesi sebagai perias kecantikan di sebuah salon. Pelaku juga jarang berinteraksi terhadap tetangganya, sehingga warga tidak mengetahui permasalahan yang sedang dialami pelaku. Sementara sang suami pelaku, Ahmad Latif, 42 tahun, berprofesi sebagai security di Jakarta. Pada Minggu sore, tim Resmap Satreskrim Polres Brebes akhirnya menggelandang pelaku, Kanti Utami, ke Mapolres Brebes untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, di mana polisi juga akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan pelaku, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap ketiga orang saksi. Kasat Reskrim Polres Brebes, AKP Syuaib Abdullah, mengatakan hingga saat ini terduga pelaku belum ditetapkan sebagai tersangka dikarenakan masih terus dilakukan pemeriksaan. Untuk barang bukti sementara sudah kita amankan semua, namun kita masih dalam proses penyelidikan. Nantinya juga barang buktinya akan kita kirimkan ke laboratorium forensik. Dan polisi sudah tahu nggak motif pembunuhnya? Untuk motif pelaku masih kita dalam proses penyelidikan, karena memang dalam hal ini terduga pelaku memang ada dugaan depresi. Jadi sementara masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut, apakah yang benar pelaku ada gejala depresi ataupun gangguan kejiwaan, nanti kita bisa dalami lagi. Artinya nanti akan mengundang ini dan ahli jiwa dan untuk pemeriksaan ini? Ya, tentunya seperti itu. Usai menjalani visum, jenazah korban disemayamkan di rumah duka, sementara dua anak pelaku yang mengalami luka akibat benda tajam di leher, dagu, dan dada dirujuk ke RSUD Margono Soekarjo Purwokerto guna menjalani perawatan yang intensif. Kejadian pembunuhan dan penganiayaan oleh ibu kandung terhadap anaknya di Kecamatan Tonjong tersebut membuat prihatin salah satu anggota DPRD Kabupaten Brebes dari fraksi PDI Perjuangan, Tri Murdi Ningsih. Dirinya langsung menjenguk kedua anak dari pelaku untuk melihat kondisi saat ini di rumah sakit.
setelah saya besuk, saya tengok anak dua ini, nomor 1 dan nomor 3, alhamdulillah sadar, dan ini sudah mulai dilakukan operasi. Yang kedua, secara pribadi saya sebagai wakil rakyat Kabupaten Brebes merasa prihatin dengan kondisi yang ada di wilayah Brebes Selatan. Untuk itu mohon minta Pemkab Kabupaten Brebes minta bisa dibantu secara moral maupun secara ekonomi, karena kebetulan kebutuhan yang sangat prihatin ini harus kita bantu dari Pemkab Kabupaten Brebes. Tri Murdinisi meminta kepada Pemkab Brebes, khususnya Bupati, untuk membayarkan seluruh biaya perawatan kedua anak tersebut sampai sehat kembali, dan segera membentuk tim kecil agar terlibat aktif dalam pemulihan mental pasca trauma, mengingat para korban luka tersebut semuanya masih berada di bawah umur. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung menerjang Desa Metuk, Kecamatan Moncosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu sore. Sedikitnya 50 rumah serta tempat ibadah rusak dan merobohkan pepohonan yang ada di lokasi kejadian. Inilah rekaman video yang diambil oleh warga saat angin puting beliung menerjang Desa Metuk, Kecamatan Moncosongo, Kabupaten Boyolali pada Minggu sore. Terlihat angin menerbangkan atap rumah warga dan juga merobohkan pepohonan yang ada di sekitarnya. Terlihat warga turut merekam saat pusaran angin berukuran besar berada tepat di atas pemukiman warga hingga membuat warga panik dan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Menurut warga, sebelum hujan deras turun, angin besar datang dari arah utara menuju selatan. Kencangnya tiupan angin selama kurang lebih 5 menit tersebut membuat genting rumah warga berhamburan dan menerbangkan atap rumah yang terbuat dari seng serta baja ringan hingga terbang beberapa puluh meter. Satu warung bambu milik warga yang berada di pinggir sawah juga roboh rata dengan tanah akibat terjangan angin puting beliung tersebut. Sawah itu angin udah ribet banget. Gitu. Muser-muser atau ya, gimana? Udah muser dari sawah masuk ke kampung. Ngenaknya apa aja, Mas? Rumah yang belakang situ. Itu seng-seng pada terterbangan. Ya. Gitu. Selain rumah apa, Mas, yang terterbangan? Itu banyak seng-seng itu, Mas. Karena genting, tong juga terbang. Untuk total keseluruhan untuk Desa Metuk ini ada 5 dukuh yang terkena itu puting beliung. Ada sejumlah 55 rumah. Itu dari 5 dukuh. Terus rusaknya materialnya atap. Atap ya ini contohnya di belakang juga sudah ada yang seperti itu. Atapnya kebanyakan pada kabur semua. Terbawa angin ya? Iya, terbawa angin. Terdapat 5 dusun yang mengalami kerusakan sedang hingga berat, yakni Dusun Metuk, Sidorejo, Grenjeng, Bojosari, dan Tegal Jaro. Sedikitnya ada 55 rumah dan 1 tempat ibadah yang mengalami kerusakan akibat terjangan angin puting beliung tersebut. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, demikian program Jateng terkini hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas yang Anda dan sampai jumpa.